Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Liani Dwi Latifa dengan NIM J1B022060 dari kelas Tab 2. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman hasil presentasi unsur-unsur iklim, mata kuliah Hidrologi Teknik dan Agroklimatologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengaruh curah hujan terhadap tanaman jagung pada lahan kering. Adanya perubahan pola curah hujan akan berdampak negatif pada produktivitas tanaman jagung, khususnya pada lahan kering yang merupakan hamparan lahan yang hanya sebagian besar waktu dalam setahun tergenang air. Dampak negatif ini dapat berupa kerusakan fisik atau kehilangan kualitasnya. Tanaman jagung dapat tumbuh dengan baik pada curah hujan sekitar 500 sampai 800 mm per musim, tetapi ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi lingkungan lokal dan varietas tanaman yang digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pengaruh curah hujan terhadap tanaman bawang merah. Tanaman bawang merah sangat rentan terhadap curah hujan yang tinggi dan mengakibatkan bawang merah dapat terendam air ataupun busuk, sehingga kualitas bawang merah menjadi menurun. Hal ini tentunya akan menyebabkan para petani mengalami gagal panen. Bawang merah dapat tumbuh dengan baik pada curah hujan sekitar 500 sampai 700 mm per musim. Selanjutnya, pengaruh curah hujan terhadap tanaman padi. Hujan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kualitas maupun produktivitas tanaman padi. Kondisi curah hujan tinggi dapat mengakibatkan banjir yang akan merusak tanaman padi, sedangkan rendahnya curah hujan dapat menyebabkan padi kehilangan unsur hara maupun berkembang biaknya organisme perusak dengan sangat baik. Tanaman padi dapat tumbuh dengan baik pada curah hujan sekitar 1000 sampai 2500 mm per musim tumbuh, tergantung varietas tanaman, kondisi iklim, dan praktik pertanian yang digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pengaruh suhu udara terhadap tanaman padi. Perubahan suhu udara dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan tanaman padi, termasuk pertumbuhan vegetatif, pembungaan, pembuahan, dan produksi biji. Perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan suhu dapat berdampak negatif pada produktivitas padi hingga 50%. Suhu tinggi dapat memperlambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi. Suhu udara optimal biasanya berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Oleh karena itu, manajemen suhu udara sangat penting dalam budidaya tanaman padi untuk memastikan pertumbuhan dan hasil yang optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pengaruh kecepatan angin terhadap tanaman stroberi. Angin yang terlalu kencang dapat merusak struktur tanaman stroberi, termasuk daun dan batangnya. Pada tingkat yang ekstrim, angin kencang dapat menyebabkan patahnya batang atau cabang tanaman, mengganggu proses fotosintesis, serta menyebabkan kerugian pada bunga dan buah yang sedang berkembang. Selain itu, angin yang terlalu kencang juga dapat mengeringkan tanah dengan cepat, menyebabkan kekeringan dan stres pada tanaman stroberi. Kecepatan angin yang dianggap baik yaitu berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Selanjutnya, pengaruh kecepatan angin terhadap tanaman jeruk siam. Kecepatan angin dapat membantu penyuplaian karbon dioksida untuk pertumbuhan tanaman. Meskipun angin yang sejuk dan bergerak dapat membantu dalam mengurangi resiko penyakit dan meningkatkan polinasi, angin kencang dapat menyebabkan kerusakan fisik pada tanaman dan buah yang belum matang. Angin yang kuat juga dapat meningkatkan kekeringan dan mengurangi produktivitas, terutama pada musim panas yang kering. Kecepatan angin yang baik untuk jeruk siam berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Namun, faktor lain seperti kelembaban udara dan suhu juga perlu diperhatikan untuk menciptakan kondisi pertumbuhan yang ideal. Selanjutnya, pengaruh kecepatan angin terhadap pemencaran Conidium Cercospora nicotianae pada tembakau. Kecepatan angin mempengaruhi penyebaran Conidium Cercospora nicotianae, penyebab bercak daun pada tembakau. Angin yang kuat dapat membawa Conidium dari tanaman yang terinfeksi ke tanaman sehat melalui udara. Hal ini meningkatkan resiko penyebaran penyakit, khususnya di area di mana tanaman tembakau ditanam dalam jarak yang rapat. Angin yang bergerak cepat juga dapat membawa Conidium ke area yang lebih luas, memperluas jangkauan penyakit dan meningkatkan potensi kerusakan tanaman. Selanjutnya,
Pengaruh pengurangan intensitas radiasi matahari terhadap pertumbuhan dan kualitas lada romaine. Radiasi matahari adalah salah satu faktor abiotik yang dapat mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan tanaman. Sebagai tanaman yang membutuhkan cahaya matahari secara optimal untuk fotosintesis dan pertumbuhan yang baik, pengurangan intensitas radiasi dapat menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produksi biomasa dan kualitas daun seperti warna dan tekstur. Intensitas radiasi matahari yang dianggap baik berkisar antara 200 hingga 600 mikromol foton per meter persegi per detik. Selanjutnya, pengaruh kelembaban udara dan intensitas cahaya matahari terhadap produksi tanaman padi. Kelembaban tinggi dapat meningkatkan resiko penyakit, sedangkan kelembaban rendah menyebabkan stres pada tanaman. Intensitas cahaya yang optimal diperlukan untuk fotosintesis dan produksi karbohidrat. Persentase kelembaban udara yang dianggap baik untuk pertumbuhan tanaman padi berkisar antara 70% hingga 90%, sementara intensitas cahaya matahari yang dianggap baik berkisar antara 50% hingga 100% dari sinar matahari yang tersedia. Selanjutnya, pengaruh kelembaban udara dan intensitas cahaya matahari terhadap tanaman pakcoy. Kelembaban udara dan intensitas cahaya matahari di dalam greenhouse mempengaruhi pertumbuhan tanaman pakcoy. Kelembaban yang tepat penting untuk mencegah penyakit, dan intensitas cahaya yang cukup diperlukan untuk fotosintesis. Persentase kelembaban udara yang dianggap baik berkisar antara 60% hingga 80%, sementara intensitas cahaya matahari yang dianggap baik adalah sekitar 50% hingga 70% dari sinar matahari yang tersedia. Kontrol yang baik terhadap kedua faktor ini membantu mencapai pertumbuhan yang sehat dan hasil panen yang optimal. Pengaruh evapotranspirasi terhadap tanaman padi. Evapotranspirasi memiliki dampak besar pada tanaman padi. Proses ini menunjukkan kebutuhan air tanaman dan mempengaruhi ketersediaan nutrisi serta suhu mikro lingkungan di sekitarnya. Tanaman padi membutuhkan evapotranspirasi yang berkisar antara 4 hingga 8 mm per hari, tergantung pada fase pertumbuhan tanaman dan kondisi lingkungan. Pengelolaan air yang efisien sangat penting untuk pertumbuhan optimal tanaman padi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Unsur iklim seperti radiasi matahari, suhu udara, tekanan udara, angin, kelembaban udara, awan, hujan, dan evaporasi memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Radiasi matahari memberikan energi untuk fotosintesis, sedangkan suhu udara mempengaruhi laju metabolisme tanaman, tekanan udara dan angin mempengaruhi polinasi dan dispersi serbuk sari. Sementara kelembaban udara penting untuk transpirasi tanaman. Awan mempengaruhi intensitas cahaya dan suhu lingkungan, sedangkan hujan memberikan sumber air yang vital. Evaporasi mempengaruhi ketersediaan air tanah. Pengelolaan yang baik terhadap unsur-unsur ini penting untuk hasil panen yang optimal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.